Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ruby Rahmania dari SDN Coblong, Kecamatan Pangalengan. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tantangan di bulan September, yaitu mereview majalah Hibar. Saya memilih tema ini, apakah ketidaktahuan akan masa depan justru sebuah keberkahan, yang ditulis oleh Ibu Sarah Sane. Saya menggunakan metode AI untuk mereview buku ini, mereview majalah ini. Alasan saya memilih tema ini karena di sini kan ketidaktahuan akan masa depan menjadi keberkahan. Menurut saya, memiliki pengetahuan itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan gitu ya. Kita belajar setiap hari agar kita menjadi tahu. Dengan pengetahuan kita itu akan lebih mudah gitu ya. Kayak misalkan kita tahu masa depan gitu ya, segala hal itu pasti akan lebih mudah gitu ya. Tapi kenapa gitu ketidaktahuan itu justru menjadi berkah gitu dalam tema itu yang membuat judul ini menarik gitu ya. Bayangkan kalau kita sedang menghadapi ujian gitu, dan kita sudah tahu semua jawabannya karena kita tahu masa depan itu, lalu kita bisa menjawab dengan benar. Bukankah itu adalah hal yang memudahkan hidup kita gitu kan ya. Tapi di sini dijelaskan gitu ya. Ada beberapa cerita. Nah, ini isinya. Ada beberapa cerita, yaitu tentang cerita Siti Hajar yang yang sedang mencari air untuk bayinya Nabi Ismail ya. Karena air asinya sudah mulai berkurang, akhirnya dia mencari air gitu ya. Harus berkeliling, berlari sejauh 450 meter Bukit Safa dan Marwah. Dia melihat ada sebuah genangan, padahal itu hanyalah fata morgana gitu. Beliau berlari hingga akhirnya ya Allah diberi mukjizat oleh Allah, yaitu muncullah air Zam-Zam dari telapak kakinya Nabi Ismail. Lalu ada cerita Nabi Yunus gitu ya, yang dilemparkan ke laut gitu ya. Dia dimakan oleh ikan nun, dan di dalam sana dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia hanya bisa berdoa agar dia diselamatkan gitu ya, dan diberi ampunan oleh Allah. Lalu ada cerita tentang Nabi Musa gitu, yang dia terus berjalan untuk mencari guru kebijaksanaannya ya. Nah, seperti itu. Di sana saya berpikir, kalau kita misalkan ya, seperti tadi kisah Siti Hajar yang mencari air gitu ya. Kalau misalkan beliau sudah tahu akan masa depan, kalau air Zam-Zam itu akan muncul di telapak kakinya Nabi Ismail, maka tidak akan ada kejadian berjalan dari Safa ke Marwah, Tidak ada usaha dari seseorang tersebut gitu ya. Padahal Allah itu sangat menginginkan gitu ya, seseorang itu untuk berusaha gitu. Bahkan di dalam Al-Quran itu jelaskan, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum dia merubah keadaan dirinya sendiri. Nah, di sini Allah ingin tahu gitu, apakah dia berusaha mencari air sebelum Allah memberitahunya. Bayangkan Allah memberikan air tersebut. Bayangkan jika Siti Hajar sudah tahu kalau nanti juga bakal ada air di kakinya Ismail, itu kan tidak akan ada perjuangan gitu dari Siti Hajar tersebut. Terus Nabi Yunus, jika Nabi Yunus tidak tahu gitu ya, dia akan keluar dari ikan tersebut, akan dimuntahkan oleh ikan nun tersebut, ya dia mungkin tidak akan berdoa. Dia akan ya biasa aja gitu ya, mungkin tidak akan berdoa sampai tanpa henti gitu ya, memohon ampun tanpa henti. Karena dia sadar gitu, dia tidak tahu apakah saya akan mati di sini, apakah saya akan keluar. Dia terus memohon ampun kepada Allah tanpa hentinya. Nah, begitu juga dengan kita gitu ya. Jika kita sudah tahu masa depan, maka kita tidak akan tidak akan berusaha sama sekali. Nah, ini hikmah yang saya ambil gitu ya. Memang benar gitu ya, jika misalkan kita tahu masa depan, sepertinya itu akan kelihatan lebih mudah bagi kita. Justru tidak. Kenapa tidak? Kalau kita tahu masa depan kita, justru kita malah tidak mau berusaha. Kayak misalkan seperti ini, kita mengikuti ujian, terus kita tahu masa depan kalau ujian kita tuh akan lulus, kita pasti lulus gitu ya. Ya kita tidak akan belajar. Nah, itu sebuah kontradiksi sebenarnya.
kita tahu masa depan kita lulus, ya udah kita gak usah belajar, toh bakal lulus. Nah sedangkan kelulusan itu harus diusahakan dengan belajar. Nah itu, jadi jika kita tahu kalau kita itu akan lulus atau tidak, maka ya tidak akan ada usaha dari kita seperti itu. Terus contoh yang paling sederhananya adalah seperti ini. Sebentar lagi akan ada pertandingan sepak bola ya. Kebetulan saya suka nonton sepak bola ya. Nanti saya mau nonton bola nanti ya. Misalkan saya sudah tahu skornya, misalkan kalah, menang atau draw, itu tidak akan ada tidak akan ada keseruan gitu akan pertandingan tersebut gitu ya. Kalau kita tahu akan kalah, ya udah gak usah ditonton aja buat apa gitu ya. Kalau kita atau draw, gimana lagi gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu gitu kan, dia akan menang, kalah atau draw. Makanya kita tonton dan kita dukung gitu ya. Seperti itu. Terus pemain-pemainnya juga kalau dia udah tahu akan menang, ya tidak akan ada usaha dari mereka akan main biasa-biasa saja seperti itu. Nah karena dia tidak tahu akan menang atau kalah atau seri, makanya mereka akan terus berusaha supaya menang supaya menang seperti itu. Nah mungkin itu saja review majalah Hibar dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata saya. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.